Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala nikmatnya segala amal soleh menjadi sempurna, dan tak lupa juga kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan serta nikmat waktu luang, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, kepada anak cucu beliau, dan kepada para sahabat. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sesuai yang telah dijadwalkan, atas pertolongan Allah, hari ini tanggal 3 Desember atau tanggal 18 Rabiul Akhir, kita kembali melanjutkan kewajiban kita menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushul Tsalatsah dengan topik yang akan dibahas, yaitu mentauhidkan Allah dalam tawakal, rohbah, rahbah, khusyuk, dan khosyiah. Ini merupakan bagian ke-11 dari 19 pembahasan yang direncanakan dalam membahas kitab Ushul Tsalatsah. Kitab ini insya Allah seperti pekan-pekan sebelumnya akan kita kaji bersama guru kita Ustadz Hamdi Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan melindungi beliau serta keluarga beliau. Tapi untuk kajian seperti biasa akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi materi dari Ustadz, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab melalui langsung, interaktif, dan atau melalui kolom chat. Sebelum kita mulai, Ana ingatkan kembali mengenai adab-adab kajian online. Mari kita sama-sama ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada para hadirin agar memute mikrofonnya. Kemudian para ikhwan, fadol jika ingin membuka kameranya supaya kita bisa saling mengenal juga. Dan untuk para ahwat agar tetap di-off-kan kameranya. Dan yang terakhir, tetap mencatat materi yang disampaikan Ustadz sebagai salah satu cara mengikat ilmu. Kajian ini insya Allah akan berlangsung hingga pukul 9 atau 9:15 menit. Jadi apabila nanti ada para hadirin yang merasa kemalaman, fadol bisa meninggalkan kajian ini. Baik Ustadz, sekian dari Ana. Fadol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam rangka belajar dan menuntut ilmu dalam bahasan syarah Ushul Tsalatsah, itu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah masuk ke pembahasan tawakal, raghbah, rahbah, khusyuk, dan khasyah. Bagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita masih membahas tentang amalan-amalan yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang doa, bahwa doa adalah ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang al-khauf, itu rasa takut. Kemudian ar-raja, itu rasa harap.
Itu semua hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bentuk ibadah yang berikutnya, yaitu tawakal. Penulis di sini mengatakan dalil tentang tawakal adalah firman Allah. Dalil tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian beriman. Wa qauluh, dan juga firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Ini adalah dua dalil ya, dua ayat. Yang pertama di surat Al-Maidah ayat 23, kemudian yang kedua di surat At-Talaq ayat 3. Keduanya menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara tentang tawakal, ya ikhwan, maka pada hakikatnya kita sedang berbicara tentang satu amalan yang sangat agung. Ya. Kita sedang berbicara tentang satu amalan yang sangat agung. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tawakal di banyak ayat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tawakal di banyak hadis-hadisnya. Dan tawakal diartikan oleh para ulama dengan sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah Ta'ala fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Asal obat sih, Mang. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan arti dari tawakal. Beliau mengatakan tawakal adalah kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka mengambil sebuah manfaat, ya, mencari sebuah manfaat, mendapatkan manfaat, atau menolak bahaya. Ya, baik itu dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sehingga ini adalah makna tawakal yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yaitu kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya, baik itu dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan tawakal ketika terkumpul di dalamnya tiga hal. Yang pertama adalah as-sidqu fil i'timadi 'ala Allah, yaitu jujur dalam bersandar kepada Allah. Betul-betul dia menyandarkan hatinya kepada Allah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian unsur kedua adalah as-siqatu bi anna Allah Subhanahu munjizun ma wa'ad. Dia percaya betul, yakin betul bahwa Allah akan memberikan janji yang dijanjikan kepadanya. Ya. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha menjawab doa, maka ketika kita berdoa kepada Allah, ya, kita yakin bahwa Allah akan memberikan kepada kita. Sehingga hati kita itu bersandar kepada Allah. Percaya kepada Allah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah jujur dalam bersandar kepada Allah. Yang kedua, percaya bahwa Allah akan memberinya. Kemudian yang ketiga, al-akhdhu bil asbabil masyru'ah, yaitu melakukan sebab. Melakukan sebab. Kalau satu dari tiga unsur ini tidak ada, maka hal tersebut tidak bisa dibilang tawakal. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah adalah, yang pertama tadi apa? Dia jujur dalam bersandar kepada Allah. Jadi bukan cuma omong kosong, dia bilang tawakal, dia bersandar kepada Allah. Bukan cuma omong kosong, dia betul-betul hatinya itu bergantungnya sama Allah. Ya, bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada hal-hal yang yang tidak masuk akal, ya. Nanti akan kita sebutkan rinciannya. Kemudian yang kedua, dia percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang dia sedang usahakan sekarang. Dia percaya betul bahwa Allah akan memberinya. Dia percaya bahwa Allah akan memberikan rizki misalnya, kalau dalam konteks rizki.
Dia percaya bahwa Allah akan memberikan kesembuhan kalau dalam konteks ya orang yang sakit misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan kemudian hal yang ketiga yang harus ada di dalam bertawakal adalah dia melakukan sebab. Ya, dia melakukan sebab. Maka orang yang tidak melakukan sebab, ya, dia tidak disebut dengan orang yang sedang bertawakal. Sehingga kaitan antara tawakal dan sebab atau berusaha itu kaitannya sangat erat. Ya. Jadi sebagian orang mungkin salah paham tentang konteks tawakal. Ya. Mereka menyangka bahwa tawakal itu cuma hati kita berharap saja sama Allah. Maka ini cara berpikir yang salah. Tawakal kepada Allah adalah hati kita itu bergantung kepada Allah, percaya bahwa Allah akan memberikan kepada kita, ya. Dan yang ketiga melakukan sebab, berusaha. Sehingga tanpa berusaha itu tidak disebut dengan tawakal. Oleh karena itu dalam suatu hadis disebutkan ya, bahwa Anas bin Malik bercerita, ada seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian beliau membawa untanya. Ketika sampai kepada Nabi, dia turun dari untanya, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah aku tinggalkan unta ini, kemudian aku bertawakal kepada Allah, atau aku ikat dulu unta ini, kemudian aku bertawakal kepada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, i'tilha wa tawakkal. Ikat untanya dan bertawakallah kepada Allah. Jadi Nabi SAW tidak memisahkan antara berusaha dengan bertawakal. Kata Nabi, justru berusahalah dan bertawakal. Ya, karena hakikat dari tawakal adalah melakukan usaha tersebut. Jadi orang itu diperintahkan untuk mengikat untanya. Sehingga orang yang mau mendapatkan harta, mendapatkan rizki dari Allah, maka tidak cukup. Ya, dia hanya berharap kepada Allah, dia hanya berdoa kepada Allah, dia menguatkan hatinya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepadanya rizki. Ini saja tidak cukup. Akan tapi dia harus keluar untuk bekerja. Ya, dia harus berdagang, berbisnis, atau dia bekerja di satu perusahaan misalnya, di satu lembaga untuk mendapatkan pendapatan, mendapatkan rizki, mendapatkan harta. Jadi seorang itu harus bergerak agar dia mendapatkan apa yang sedang dia cari. Jadi kaitan antara tawakal dengan berusaha ya adalah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan antara keduanya. Bahkan dalam Sahih Bukhari juga di dalam sebuah hadis bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau bercerita. Jadi ketika Nabi SAW berhaji, ya ada orang-orang dari Yaman, mereka pergi berhaji ya tanpa membawa bekal. Tentu bayangkan, pergi berhaji tanpa membawa bekal. Sehingga ketika mereka berhaji gitu ya, maka mereka mengatakan nahnu al-mutawakkilun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi mereka mau menjelaskan bahwa di antara bentuk tawakal kami kepada Allah adalah bahwa kita berhaji tanpa membawa bekal. Tentu bayangkan. Ya. Padahal bekal haji itu tidak sedikit. Ya. Seorang yang mau pergi haji itu membutuhkan harta, membutuhkan tunggangan, membutuhkan makanan yang menjadi perbekalan, apalagi di zaman dahulu ya. Sehingga kemudian kata Ibnu Abbas, fa'idha qadimu Makkah sa'alun nas. Ketika mereka itu sampai di Makkah, tiba-tiba mereka malah minta-minta ke orang-orang yang ada di Makkah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Allah memerintahkan mereka untuk berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi maksudnya di sini adalah bahwa Allah menjelaskan bahwa mereka diperintahkan oleh Allah untuk berbekal. Ya, jadi ketika seseorang itu pergi haji dia tanpa bekal, kemudian dia mengatakan mereka adalah bertawakal, ini disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menjelaskan bahwa bagaimana yang tadi disebutkan, bahwa tawakal dengan berusaha itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ya. Ya, oleh karena itu antum kalau kita lihat kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka mukjizat,
Allah memberikan kepada mereka kemudahan-kemudahan, Allah memberikan kepada mereka ya berbagai macam pemberian, akan tetapi Allah juga meminta mereka untuk berusaha. Contohnya adalah seperti Nabi Ayub alaihi salam. Kita tahu semua bahwa Nabi Ayub adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Sehingga semua orang yang ada di sekitarnya itu menjauh darinya. Sampai akhirnya setelah 7 tahun lamanya, ya, istrinya sudah tidak bisa lagi membawa makanan untuk suaminya. Maka istrinya pun menjual menjual rambutnya. Ya, jadi orang-orang zaman dahulu itu mereka suka menjual rambut mereka. Jadi rambutnya itu dikepang 2, kemudian satu kepangannya dijual ke orang, kemudian dia mendapatkan harta itu dibelikan makanan untuk memberikan makanan itu kemudian diberikan kepada Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub tidak tahu. Sampai akhirnya ketika Nabi Ayub ternyata rambutnya itu botak sebelah, Nabi Ayub menghardik istrinya. Mengatakan kepada istrinya, kalau kamu melakukannya lagi, aku akan cambuk engkau sebanyak 100 cambukan. Maka si istri ya di lain waktu ya kemudian setelah itu dia pun takut untuk melakukannya lagi. Akan tetapi ternyata keadaan memaksa istri ini untuk melakukan hal yang sama. Nggak ada harta, nggak ada orang yang mau membantunya, nggak ada orang yang mau mendekat kepada Nabi Ayub. Akhirnya istrinya memotong lagi rambut yang bagian satunya lagi, dia pun menjual lagi dan membelikan makanan dari hasil penjualan rambutnya tersebut, sehingga rambutnya botak. Sampai di rumah, Nabi Ayub pun mengetahui bahwa istrinya yang hanya satu-satunya orang yang mau menolong Nabi Ayub, ya, rela untuk rambutnya itu dibotak dan dijual karena udah nggak punya apa-apa lagi. Sehingga Nabi Ayub pun sedih, ya, sangat sedih. Beliau merasa bahwa ujian ini sudah sampai di puncaknya. Sehingga Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah dengan mengatakan apa? Inni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sekarang sedang tertimpa penyakit dan Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk apa? Untuk pergi keluar rumah, kemudian memerintahkan untuk memukulkan tanah dengan kakinya. Maka Nabi Ayub dalam kondisi sakit memukulkan tanah dengan kakinya. Maka keluarlah air, yang dengan air itu kemudian beliau mandi, ya, meminum airnya, maka hilang seluruh penyakitnya. Bahkan ketampanan beliau yang dahulu ya terlihat dari sosok Nabi Ayub pun kembali lagi. Ya, seakan-akan beliau adalah seorang yang masih muda, sehingga orang-orang pun tidak mengenali beliau. Maksudnya adalah dari kisah ini bahwa Nabi Ayub alaihi salam ketika beliau tertimpa sakit dan mau disembuhkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan Nabi Ayub untuk berusaha. Paham ya? Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk memukulkan tanah dengan kakinya. Sehingga keluarlah air. Jadi Allah itu untuk menolong Nabi Ayub, ya. Bukan cuma Nabi Ayub berdoa saja. Bukan cuma Nabi Ayub itu bertawakal saja. Akan tapi Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk apa? Untuk berusaha. Sehingga ini kisah ini menjelaskan kepada kita pentingnya seseorang itu berusaha. Dan bahwa berusaha itu bagian dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga kisah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Ketika beliau melahirkan Nabi Isa, antum bisa bayangkan, ketika melahirkan anaknya Isa, beliau, Maryam dalam keadaan sendiri. Dan dia berada di bawah pohon kurma. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطَبًا جَنِيًّا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, goyangkanlah pohon kurma itu, maka akan berjatuhan ya buah-buah kurma yang ada di atasnya. Antum lihat, Maryam dalam kondisi baru saja melahirkan. Bayangkan betapa lemahnya Maryam saat itu, baru melahirkan. Ya. Untuk mendapatkan buah-buah kurma, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja langsung menjatuhkan buah-buah kurma tersebut ke Maryam. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma.
goyangkan pohon kurma itu, maka akan dijatuhkan buah-buah kurmanya. Paham ya? Dan pohon kurma, kalau antum tahu, pohon kurma itu mirip-mirip kayak pohon salak. Antum tahu pohon salak ya? Atau pohon kelapa sawit kalau antum tahu. Nah itu antum bayangkan gimana cara menggoyangkannya. Ya. Sangat sulit, ya kan? Bukan pohon yang mudah digoyangkan. Kemudian ditambah lagi, Maryam dalam keadaan baru saja melahirkan. Nggak ada tenaga. Tapi Allah mau menjelaskan kepada kita bahwa bertawakal itu dengan melakukan usaha, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya akhi, seorang, ya, kalau tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya melakukan sedikit sebab saja, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Yang penting 3 unsur tadi semuanya terpenuhi. Yang pertama apa tadi? Jujur dalam bersandar kepada Allah, percaya, yakin bahwa Allah akan memberikan, dan yang ketiga, dia berusaha, walaupun sedikit. Ya, lakukanlah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, dan dia kembali di sore hari ke sangkarnya dalam keadaan perutnya kenyang. Untuk bayangkan, burung dijadikan contoh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertawakal. Antum coba perhatikan baik-baik. Burung, ya, dia keluar di pagi hari, pulang di sore hari, bisa mendapatkan makanan dan kehidupan, sehingga dia pun kenyang. Bahkan dia terkadang membawakan makanan untuk anak-anak yang ada di sangkar. Dan kalau kita lihat coba, burung itu makanannya apa? Makanannya biji-bijian. Dan biji-bijian pun tidak semua biji-bijian dimakan sama burung. Hanya beberapa macam biji-bijian saja yang dimakan oleh burung. Tapi dia bisa mendapatkan rezekinya secara utuh, secara sempurna. Syaratnya apa? Keluar pagi, pulang sore. Selesai. Dia mendapatkan rezekinya secara sempurna. Padahal makanannya terbatas. Sekarang manusia, apa makanannya? Biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, daging, apalagi. Semuanya dimakan sama manusia. Semuanya dimakan sama manusia. Yang diharamkan cuma beberapa saja. Daging babi, khamr, ya, makanan yang seperti ini, yang seperti itu, hanya sedikit saja yang diharamkan. Sisanya halal. Tapi Masya Allah, rasa tawakalnya kalah sama burung. Seakan-akan dia nggak bisa hidup kecuali dengan riba. Dia nggak bisa hidup kecuali dengan melakukan kezaliman. Dia nggak bisa hidup kecuali dengan melakukan songgok menyonggok. Dia nggak bisa hidup kecuali dengan makan dari harta yang haram. Ya, ingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita dengan contoh yang paling simpel dan mudah untuk dipahami. Ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa, ya, ini adalah hakikat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan melakukan 3 unsur yang tadi disebutkan. Ya. Dan ada banyak keutamaan dari bertawakal. Ya. Ada sangat banyak, ya, disebutkan oleh para ulama. Orang yang bertawakal, ya, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa dikejar, kemudian mereka pun sampai di pinggir lautan. Sahabat-sahabatnya Nabi Musa mengatakan, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita tertangkap oleh Fir'aun. Sudah tidak ada jalan lagi sekarang. Fir'aun di belakang sudah dekat, dan mereka sekarang dalam keadaan terkepung.
ya, di belakangnya Firaun dan pasukannya, kemudian di hadapannya ada laut yang tidak mungkin diseberangi. Mereka nggak ada kapal, nggak ada perahu. Ya. Apa yang bisa mereka lakukan? Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang sudah putus asa, kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita belum tertangkap. Sesungguhnya Tuhanku akan menunjukkan jalan untukku. Tuhanku akan menunjukkan jalan untukku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, maka laut itu terbelah ya, menjadi jalan, dan bagian kanan dan bagian kirinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu firqin kattaudil azim, bagaikan gunung, dua gunung yang menjulang tinggi di bagian kanan dan kiri, di tengah-tengahnya jalan, sehingga mereka pun bisa lolos dari Firaun. Maksudnya adalah bahwa orang yang bertawakal kepada Allah, semakin kuat tawakalnya, dia akan semakin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan pasti ada di hadapannya, pasti. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 160, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau kalian menolong Allah, maka kalian tidak mungkin kalah. Ya, maksudnya menolong Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan. Wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah menghinakan kalian, maka siapa yang akan menolong kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka wajib bagi orang-orang beriman untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal penting dalam bertawakal adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bertawakal. Ya. Ini satu hal yang sangat penting dalam bertawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma anta 'alaihim biwakil, ala tattakhidhu min duni wakila, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ya, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Tidak ada tempat bersandar selain Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut. Dan betapa banyak ya ikhwan kesyirikan ya yang sumbernya adalah bertawakal kepada selain Allah. Karena manusia ya pada tabiatnya dia itu nggak bisa bersandar kepada dirinya sendiri. Nggak bisa. Bahkan kita sering mendengarkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Ya, dia butuh bersosialisasi dengan orang lain. Dia butuh untuk saling tolong-menolong dengan orang lain dan seterusnya. Maka dalam perkara tawakal pun demikian. Ya, manusia itu nggak bisa sendirian. Dia harus ada tempat untuk bersandar. Dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa tempat bersandar kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Kita nggak boleh bersandar kepada makhluk, nggak boleh. Dan di antara kesyirikan yang sering terjadi dalam konteks tawakal adalah kesyirikan yang disebut dengan tatoyur. Kesyirikan yang disebut dengan tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur adalah meyakini ya kesialan dari sebuah fenomena yang tidak ada kaitannya dengan kesialan tersebut. Dan dinamakan tatoyur karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka kalau mau menentukan nasib mereka, itu mereka menggunakan toir, yaitu burung. Menggunakan burung. Contoh, di antara mereka ada yang mau bersafar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil burung, kemudian diterbangkan burungnya ke langit. Kalau burungnya itu ke kanan, berarti dia jadi untuk safar. Tapi kalau burungnya itu ke kiri, maka dia nggak jadi safar. Dia meyakini kalau ke kanan berarti dia bakal selamat, dia bakal dimudahkan. Tapi kalau ke kiri, itu berarti bakal sulit, mungkin ada kecelakaan, mungkin ada musibah, ya. Mungkin dia bisa safar kemudian tidak kembali lagi, ya, maka dia pun takut tidak jadi safar.
Maka ini adalah keyakinannya siapa? Orang-orang jahiliyah. Di antara mereka juga ada yang menggunakan seperti undian begitu ya. Jadi kalau dia mau safar itu dia datang ke sebuah berhala, kemudian dia mengundi nasib di situ. Jadi diletakkan kertas, dimasukkan kertas di dalam tempat begitu, ya. Yang satunya mengatakan pergi misalnya, yang satunya lagi tidak pergi, ya. Atau menikah, tidak menikah, pokoknya segala hal yang mau dilakukan, kemudian kebalikannya itu ditulis. Maka diundi, ya, mana yang keluar itu yang dia lakukan. Ya, kalau ternyata tidak, maka dia tidak jadi lakukan. Kalau yang keluar adalah iya lakukan, maka dia melakukannya. Maka ini sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bertawakal. Ya. Dia bersandarnya bukan kepada Allah, akan tapi bersandarnya kepada kepada tatayur, kepada burung, kepada berhala. Sebagian orang bertawakalnya itu kepada ramalan-ramalan. Apalagi sekarang nih di bulan Desember, biasanya bakal keluar ramalan-ramalan untuk tahun 2021. Apa yang akan terjadi nanti dan seterusnya. Nah, ini antum hati-hati. Oke, jangan sampai kemudian ikut membaca atau ikut nonton, apalagi kemudian mempercayainya. Ini sangat berbahaya. Ya, merupakan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, ya, atau peramal, kemudian bertanya tentang sesuatu dan dia percaya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah bertanya tentang hal-hal seperti ini. Kalau cuma iseng, ada sebagian orang iseng. Ustadz, anda cuma iseng. Ya. Pengen lihat aja. Ini anak kalau lahirnya bulan Agustus, ya, bagaimana nasib anak, bagaimana jodoh, harta, dan seterusnya, rezeki, dan seterusnya. Kalau cuma iseng, maka Nabi SAW mengatakan, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina laylah. 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu kalau cuma bertanya saja. Kalau percaya, maka yang tadi disebutkan, maka dia telah kufur dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tawakalnya itu jangan ke peramal, tawakalnya jangan ke dukun. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tatayur ini sangat tersebar sekali di masyarakat kita ya. Luar biasa. Kalau di rumahnya misalnya ada apa berarti seperti ini. Kalau di rumahnya ada seperti ini, maka seperti ini. Kalau ada burung warna hitam di atas rumah, berarti bakal ada yang meninggal. Kalau kupu-kupu ada yang masuk ke rumah, berarti apa? Bakal ada tamu. Kalau seperti ini, bakal seperti ini. Ya, ini semuanya tatayur. Ya, mengkaitkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan nasib seseorang. Nggak ada kaitannya. Ya, si burung warna hitam di atas rumah, apa kaitannya dengan orang yang ada di dalam rumah? Nggak ada kaitannya sama sekali. Sehingga ini adalah tatayur. Nabi SAW mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah kesyirikan. Tatayur adalah kesyirikan, tatayur adalah kesyirikan. Nabi yang mengatakan hal ini. Maka seorang muslim itu harus bertawakal kepada Allah. Udah hatinya hanya kepada Allah. Jadi nggak memperdulikan fenomena-fenomena alam. Dia nggak memperdulikan apakah itu ada burung di atas rumahnya atau ada apa. Dia nggak memperdulikan hal tersebut. Sebagian orang subhanallah takut dalam hal-hal yang seperti ini yang tidak ada kaitannya dengan nasib dia. Bahkan sebagian orang itu kalau beli rumah nggak mau rumah yang ditusuk sate. Belum tahu tusuk sate ya? Nggak mau. Kenapa? Wah, bahaya. Ya, nanti bisa arwah-arwah negatif dan lain sebagainya. Ya, bahasa-bahasa seperti itulah pokoknya Anda juga nggak ngerti. Nggak ada hubungannya. Kemudian sebagian mereka ngejual rumahnya dengan harga yang sangat murah. Kenapa? Karena desainnya kamar mandi itu berhadapan dengan dapur atau dapur berhadapan dengan kamar. Anda juga nggak ngerti terus terang. Mereka mengkait-kaitkan hal-hal seperti ini dengan nasibnya. Mereka menyatakan bahwa kalau desainnya kayak begini berarti nasibnya bakal sial.
Ya, wallah dalam Islam nggak ada hal-hal seperti itu. Sebagian lagi takut dengan nomor. Antum melihat sebagian gedung itu nggak ada nomor 13. Sebagian gedung lagi nggak ada nomor 3, nggak ada nomor 4. Jadi dia naik lift itu 1, kemudian langsung 5 misalnya, atau langsung 6. Baik. Karena di nomor-nomor tersebut ada kesialan, kata mereka. Ya, ini tatoyur. Ini termasuk tatoyur yang kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur adalah sebuah kesyirikan. Ya. Kenapa ini disebut dengan kesyirikan? Karena seakan-akan ada selain Allah yang memberikan nasib tertentu kepada orang. Seakan-akan ada selain Allah yang memberikan kebaikan dan keburukan. Tidak ada. Yang memberikan kebaikan hanya Allah. Yang memberikan keburukan hanya Allah. Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka sungguh mereka tidak mungkin bisa memberikan kebaikan kepadamu kecuali sekedar apa yang Allah tuliskan untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau mereka berkumpul, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan keburukan kepadamu, maka sungguh mereka semua tidak bisa memberikan keburukan kepadamu sedikit pun kecuali sekedar apa yang Allah tuliskan untukmu. Allah yang memberikan kepada kita kebaikan dan keburukan. Ini bukan nomor 3, nomor 13, dan nomor-nomor yang lainnya, bukan. Nggak ada hubungannya nomor dengan kesialan. Nggak ada. Nggak ada hubungannya burung dengan kesialan, tidak ada. Ya. Dan keyakinan-keyakinan seperti ini sangat banyak, ya. Aneh, mungkin bisa jadi antum lebih tahu dari ana tentang hal-hal ini. Intinya adalah, ya, nggak boleh seseorang itu menjadikan sebab yang itu bukan sebab secara takdir dan bukan sebab secara syar'i, secara syariat. Maka itu kita nggak boleh meyakini hal tersebut adalah sebab. Ya. Jadi ini penting ya untuk dipahami. Nabi SAW juga mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada penyakit menular dan tidak ada tiyarah, yaitu tatoyur. Ya, maksud tidak ada penyakit menular, maksudnya nggak ada penyakit menular yang menularkan dengan sendirinya, nggak ada. Ya, penularan yang terjadi itu di bawah wewenang Allah, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man raddathu tiyarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang meninggalkan suatu hajat yang sudah dia mau lakukan, ya, karena tatoyur, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya. Jadi di sini Nabi menjelaskan bahwa kalau seseorang itu punya hajat, kemudian dia mau melakukan hajat tersebut, maka karena ada ramalan atau karena ada keyakinan-keyakinan yang nggak benar itu, dia nggak jadi melakukannya, maka dia telah berbuat kesyirikan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini contoh pertama dari kesyirikan dalam bertawakal. Itu apa? Bertatoyur. Itu bertatoyur. Kemudian kesyirikan yang kedua dalam hal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal bertawakal adalah memakai jimat, ya, atau gelang, atau kalung, atau cincin untuk menolak bala atau mendapatkan manfaat. Maka ini juga termasuk bagian dari bertawakal kepada selain Allah. Ya. Kita tahu fenomena ini sangat marak sekali di masyarakat kita. Ya, sebagian orang pakai cincin tertentu, atau pakai gelang tertentu, atau pakai kalung tertentu, ya, atau dia punya keris misalnya yang kecil, gitu ya, diletakkan di kantongnya, atau dia punya satu kertas yang dituliskan dengan tulisan yang macam-macam, kemudian dilipat-lipat dan diletakkan di kantongnya. Untuk apa? Untuk menolak bahaya.
Ini sangat banyak sekali. Ya, bahkan saya pernah ada orang yang bertanya, Ustaz, saya kalau di hutan, masuk hutan, ya, berburu dan lain sebagainya, itu kita biasa bawa keris kecil, kemudian kita letakkan di topi kita. Fungsinya apa? Supaya ular itu nggak mendekat sama kita. Ya. Maka ini semuanya ya kan masuk dalam kategori jimat. Masuk dalam kategori jimat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling benci sama jimat. Ya, paling benci sama jimat. Karena ini adalah sebuah kesyirikan. Dan juga orang yang pakai jimat itu nggak ada rasa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tawakalnya kepada jimat tersebut. Kalau jimatnya ketinggalan di rumah, dia bingung. Balik lagi ke rumah, ambil jimat dulu. Maka hal-hal yang seperti ini semuanya sebuah kesyirikan, fenomena kesyirikan. Ya. Sebagian orang ditaruh di tokonya. Jadi tokonya ditaruh jimat, ditaruh lukisan tertentu, tulisan-tulisan tertentu supaya laris. Maka ini, wallah, berbahaya untuk agama kita. Sebagian lagi pakai kucing-kucingan. Antum pasti sering lihat ini di toko-toko. Jadi kucingnya tangan kanannya bisa bergerak, manggil-manggil pelanggan. Ya, sebagian dari mereka meyakini bahwa ini bisa mendatangkan pelanggan yang banyak. Ya. Maka udah nggak ada lagi ilmu strategi marketing, ya. Ilmu itu semuanya nggak dipakai udah. Yang dipakai adalah jimat-jimat. Nauzubillah min dzalik, ya. Al-muhim intinya itu semua termasuk dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan seseorang yang di tangannya itu ada gelang, ya, di tangannya ada gelang dari kuningan, ya, bukan emas tapi kuningan. Maka Nabi SAW bertanya, "Mahadihi, apa ini yang kamu pakai?" Maka dia mengatakan, "Minal wahinah." Maksudnya, wahai Rasul, ini aku gunakan untuk menghilangkan penyakit. Jadi orang ini dia punya penyakit di ototnya. Kalau dia pakai gelang tersebut, ya penyakitnya bisa hilang. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Inzi'ha fa'innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan itu, buang. Sesungguhnya itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kehinaan, kecuali kelemahan. Fa'innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu meninggal dalam kondisi kamu memakai gelang ini, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini Nabi SAW mengatakan kepada seseorang yang sedang pakai jimat, kamu tidak akan beruntung kalau kamu mati dalam kondisi seperti ini, kata Nabi. Jadi lepaskan. Maka konteks hadis ini kita katakan kepada orang-orang yang suka pakai jimat, jangan lepaskan jimatnya, buang. Itu tidak akan menambahkan engkau kecuali kelemahan, kecuali kehinaan. Dan kalau dia meninggal dalam kondisi seperti itu, masih mempercayai hal-hal seperti itu, maka dia tidak akan selamat selama-lamanya. Maaflah ta'abadan, tidak akan beruntung selama-lamanya, kata Nabi SAW. Jadi ini satu hal yang sangat berbahaya, ikhwan. Yang nggak boleh diremehkan. Jadi ana sarankan ya, antum kalau melihat ada teman atau saudara yang masih percaya hal-hal ini, dikasih tahu. Dikasih tahu bahwa ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini tidak akan mendatangkan kebaikan dan tidak akan menolak keburukan sama sekali. Ini perlu disadarkan ya masyarakat, orang-orang sekitar, orang yang kita cintai perlu dikasih tahu tentang hal ini. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Barang siapa yang menggunakan jimat, dia menggunakan jimat itu untuk menyempurnakan hajatnya, untuk mendapatkan rizki, untuk menolak bahaya. Kata Allah, tidak akan Allah sempurnakan hajatnya. Kemudian barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Wada'ah yang disebutkan dalam hadis ini adalah seperti cangkang kerang. Ya. Kalau antum tahu congklak ya, itu biji-biji congklak itu kan seperti kerang, seperti cangkang kerang. Nah itu disebut dengan wada'ah. Kata Nabi, barang siapa yang menggantungkan hal tersebut, ya, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi, ya, di zaman jahiliyah itu mereka menggunakan cangkang kerang itu untuk sebagai jimat. Ya.
Sehingga ini sangat berbahaya sekali. Sampai-sampai ya, saking pakai jimat ini adalah satu fenomena yang berbahaya gitu ya. Ini yang Anda mau jelaskan ke antum. Saking bahayanya, pernah ada 10 orang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 10 orang ini berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya berbaiat itu janji untuk masuk Islam, untuk setia, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak berbuat syirik, ya, tidak melakukan dosa besar. Itu maksud dari berbaiat. Maka mereka ini berbaiat kepada Nabi, dan berbaiat itu dengan bersalaman dengan Nabi. Ya, satu-satu salaman sama Nabi, membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 9 orang membaiat Nabi, 1 orang mau membaiat Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mundur. Nabi nggak mau bersalaman dan berbaiat dengan orang tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, 9 orang sudah membaiatmu, kenapa yang 1 engkau tidak mau dibaiat oleh orang itu? Apa kata Nabi SAW? Inna alaihi tamimah. Orang ini pakai jimat. Aku nggak mau. Orang ini pakai jimat, kata Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW pun memerintahkan untuk dicabut jimat tersebut dan dibuang. Maka dibuang jimatnya, dicabut. Kemudian baru Nabi SAW mau dibaiat oleh orang tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa bagaimana Nabi SAW betul-betul benci terhadap jimat. Ya, bukan apa-apa, tapi karena itu adalah kesyirikan. Ya, karena seorang ketika pakai jimat itu tawakalnya kepada jimat tersebut, bukan lagi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga ini adalah hal penting yang perlu kita pahami bersama. Baik. Kemudian yang kita perlu perhatikan tentang memakai jimat ini adalah para ulama menyebutkan bahwa hukumnya itu terbagi menjadi 2. Seseorang yang memakai jimat itu hukumnya terbagi menjadi 2. Bisa jadi hukumnya adalah syirik kecil, bisa jadi hukumnya adalah syirik besar. Bisa jadi hukumnya adalah syirik kecil, bisa jadi hukumnya adalah syirik besar. Kapan dia menjadi syirik kecil? Memakai jimat hukumnya adalah syirik kecil ketika seseorang memakai jimat tersebut dan dia meyakini bahwa jimat ini adalah sebab yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya, memberikan kepadanya kebaikan atau menolak bala darinya. Paham ya? Jadi yang menolak bala itu siapa? Allah. Yang memberikan rizki kepadanya siapa? Allah. Itu keyakinannya. Tapi dengan sebab jimat ini. Paham antum ya? Kondisi seperti ini hukumnya adalah syirik kecil. Karena dia masih meyakini bahwa Allah yang memberikan kepadanya kebaikan dan keburukan. Ingat, ketika kita katakan syirik kecil berarti bukan dosa kecil ya. Dia sudah masuk ke dalam kategori syirikan. Sehingga itu sudah lebih besar daripada dosa besar. Ya, karena itu adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kategorinya adalah syirik kecil. Tidak mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Tidak mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam, akan tapi itu merupakan dosa besar. Ya. Itu bagian yang pertama. Atau bentuk yang pertama. Dan pakai jimat bisa jadi dia menjadi syirik besar. Kapan? Ketika dia meyakini bahwa yang menolak bala itu jimat tersebut. Atau yang menjadikan dia mendapatkan rizki, ya, siapa yang memberikan rizki? Jimat tersebut. Bukan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini syirik besar. Mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan di masyarakat kita, luar biasa. Untuk hal-hal seperti ini, ya, luar biasa. Ya, sangat mengerikan. Ya. Kalau antum ingat di tahun 2000-an, itu ada anak kecil yang namanya Ponari. Dia lagi main sore-sore sama teman-temannya, kemudian hujan, ya kan? Dia bilang ada satu batu yang turun dari langit, batu itu diambil, maka tetangganya, ya, ada anak kecil yang sakit, kemudian batu yang dia temukan dari langit itu dimasukkan ke dalam air, kemudian airnya diminum sama orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Ini, ya, ikhwan, antum silahkan antum searching ya, berita-berita yang
memuat kabar Ponari ini. Jadi ikhwan, puluhan ribu orang berbaris ya, untuk meminta pengobatan dari anak kecil ini. Ya. Subhanallah, dia digendong sama bapaknya, kemudian megang batu. Setiap orang yang berbaris itu bawa wadah yang berisi air. Jadi dia sambil celupin tangan dan batunya itu ke air tersebut, kemudian diangkat, ya, yang berikutnya begitu lagi, terus semua orang seperti itu. Kemudian airnya diminum sama orang-orang yang sakit tersebut. Ada yang sakit kanker, ada yang sakit stroke, ada yang sakit ini, yang sakit itu. Percaya bahwa batu tersebut bisa memberikan kesembuhan. Ya. Itu anak, subhanallah, anak SD. Yang tadinya sekolah jadi nggak sekolah. Bapak ibunya yang tadi petani nggak jadi petani lagi. Ya, Masya Allah, pendapatannya sekarang anaknya udah jadi dokter soalnya. Bisa menyembuhkan pasien-pasien banyak. Nah, kondisi seperti ini masuk dalam kategori jimat yang sedang kita bahas. Ya. Kalau dia meyakini bahwa yang menyembuhkannya adalah Allah, tapi batu ini adalah sebab, maka itu syirik kecil. Tapi kalau keyakinannya adalah bahwa batu tersebut yang menyembuhkan, maka ini syirik kecil atau besar? Syirik besar. Ya. Paham antum bedanya ya? Jadi kita nggak bisa menggeneralisir bahwa ini semua syirik besar, syirik kecil tidak. Tapi tergantung keadaan dan keyakinan orang yang memakainya. Ya, ini penting untuk dibahas. Dan begitu juga benda-benda yang lain. Ya, dan begitu juga benda-benda yang lain. Tapi biasanya ya kawan, orang-orang yang pakai jimat itu biasanya kita taruh lah ya, contoh kita sekarang ambil contoh bahwa orang-orang yang pakai jimat itu dia meyakini bahwa itu cuma sebab. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya, memberikan manfaat dan bisa menolak bala. Itu kan berarti syirik kecil. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya orang-orang yang pakai jimat ini mereka biasanya juga melakukan hal-hal kesyirikan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika dia dapat jimat ini. Dari mana dia dapat jimat ini? Biasanya dari dukun, dari tukang sihir. Seseorang yang mendatangi tukang sihir atau dukun, kemudian percaya kepada mereka, hukumnya apa? Kesyirikan. Keluar dari agama Islam. Ya. Jadi bisa jadi dia terjatuh dalam syirik kecil dalam urusan jimatnya. Tapi ketika dia datang ke dukun, kemudian percaya sama mereka, ya, maka ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Nabi SAW yang mengatakan hal ini. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, peramal, kemudian bertanya sesuatu, kemudian dia percaya dengan apa yang dijelaskan oleh dukun tersebut, maka kafara, kata Nabi, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perkaranya itu seringkali bukan cuma urusan jimatnya, tapi ada hal-hal lain yang berkaitan dengan jimat tersebut. Ya, jadi ini berbahaya ya. Pokoknya kita ya ikhwan, wallah, tauhid itu yang paling penting dalam hidup kita. Nggak ada yang lebih besar dari tauhid kita. Kita jaga tauhid kita baik-baik. Ya. Sudah, alhamdulillah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala janjinya itu sudah sangat jelas sekali bahwa orang yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Apalagi yang kita inginkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang memiliki harta benda seluruh yang ada di muka bumi ini, Allah yang memiliki kehidupan kita, Allah yang memiliki segala-galanya. Kenapa kita harus bertawakal kepada selain Allah? Maka ini adalah hal penting yang perlu dijelaskan. Kemudian ya ikhwan, di sini penulis menyebutkan ya beberapa contoh lain. Ya. Beliau menjelaskan tentang ar-raghbah, ar-rahbah dan khusyuk. Ar-raghbah, ar-rahbah dan khusyuk. Apa itu raghbah? Raghbah itu biasa diartikan dengan harap atau minat atau keinginan. Itu raghbah. Baik. Dan para ulama menyebutkan bahwa raghbah adalah iradatu mardatillah fil wusuli ilal maqsud mahabbatan lahu wa raja'an.
Ya, ar-raghbah adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah. Dan keinginan ini dibarengi dengan amal. Dibarengi dengan amal. Ya, dengan amal soleh. Jadi ketika seseorang itu di hatinya ada minat untuk mendapat ridha Allah, minat untuk mendapatkan surga Allah, dia ingin sekali ya mendapatkan pahala, maka itu yang disebut dengan raghbah. Ya. Dan keinginan itu bukan hanya keinginan kosong ya, keinginan yang dibarengi dengan amal soleh, sehingga dia sholat, kemudian dia puasa, dia memperbanyak sholat sunnah, dia bangun malam, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka rasa yang ada di hatinya itu disebut dengan raghbah. Dan ini adalah sebuah ibadah agung, ya, ibadah agung yang dilakukan oleh hati seorang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah ar-rahbah, yang disebutkan juga yaitu rasa cemas. Apa maksudnya cemas di sini? Maksud cemas di sini, ya ikhwan, kata para ulama adalah firarul qalbi ilallah zu'ran wa faza'an ma'amali ma yurdi. Yaitu rasa takut yang ada di hati yang menjadikan seseorang itu cemas sehingga dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lari kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dia meninggalkan maksiat-maksiat. Maka rasa cemas yang ada di hatinya, ya, rasa cemas yang ada di hatinya yang modelnya seperti itu, ya, kemudian menjadikan dia beramal, menjadikan dia bertaubat. Ini yang disebut dengan rahbah. Ini yang disebut dengan rahbah. Ini juga sama amalan hati yang agung. Ya. Kemudian al-khusyu' disebutkan juga di sini oleh penulis. Ya, khusyu' itu artinya tunduk. Ya. Khusyu' itu artinya tunduk. Baik, para ulama menyebutkan artinya adalah firarul qalbi ilallah du'ran wa faza'an ma'al khudu'i lahu, yaitu hati yang takut, ya, yang lari kepada Allah, bertaubat, ya, beramal karena takut kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia meyakini betul bahwa dia adalah hamba yang hina dan Allah Maha Kuasa, Allah adalah Tuhan. Ya, maka perasaan seperti ini itu disebut dengan khusyuk. Ya, perasaan seperti ini disebut dengan khusyuk. Dan 3 amalan ini adalah amalan yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh itu mereka senantiasa menyembah Allah dengan 3 rasa ini. Rahbah, raghbah, dan khusyuk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 90. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Maksudnya para nabi ini, orang-orang soleh ini, ya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh. Dan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan rasa raghbah dan rahbah. Dengan rasa raghbah itu maksudnya penuh minat kepada Allah, kepada keridhaan dari Allah, dan rahbah rasa cemas, ya, takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepadaku. Mereka adalah orang-orang yang tunduk kepadaku. Itu tadi tentang khusyuk. Ya, itu tadi tentang khusyuk. Kemudian, ya, amalan hati yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah al-khasyah. Itu al-khasyah. Apa itu khasyah? Ya, beliau di sini mengatakan wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang khasyah adalah firman Allah, fala takhshawhum wakhshawni. Ya, maka jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Ya, khasyah itu artinya takut. Khasyah itu artinya adalah takut. Kita sudah membahas di beberapa pertemuan yang lalu tentang al-khauf. Ya, al-khauf juga itu adalah rasa takut. Para ulama menyebutkan beda antara al-khauf dengan al-khasyah adalah bahwa al-khasyah itu rasa takut yang lebih sempurna. Ya, al-khasyah itu rasa takut yang lebih sempurna, sehingga kedudukan khasyah itu adalah kedudukan yang tinggi dari rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba. Kenapa? Karena rasa khasyah itu selalu dibarengi dengan ilmu. Ya, rasa khasyah itu dibarengi dengan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah kepada Allah adalah para ulama. Ya, maksud ulama di sini orang-orang yang berilmu. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan, ya, semakin seseorang itu mengenal Allah, maka dia akan semakin takut.
rasa khosyahnya itu akan semakin tinggi. Karena khosyah itu didasari dengan ilmu. Semakin seorang itu membaca Al-Quran, semakin seorang itu membaca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, semakin seorang itu mengetahui betul tentang agama Islam, maka dia akan timbul di dalam hatinya rasa takut. Takut untuk bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang haram, takut untuk menzalimi orang lain, takut untuk menzalimi keluarga. Maka maksudnya adalah seseorang yang berilmu, dia akan mendapatkan rasa khosyah kepada Allah, itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu dan pengetahuan. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan malam hari ini mengenai tawakal, rohbah, khusyuk dan khosyah. Untuk berikutnya sesi tanya jawab. Fadol, bila ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Kalau belum ada, Anda bacakan dari kolom chat dulu, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Izin bertanya, apakah bisa dijelaskan sedikit tentang kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i yang memiliki perbedaan tentang datangnya rizki, usaha dan sebenarnya tawakal, dan bagaimana kita menyikapi kisah tersebut? Jazakallah khair, Ustadz. Wallahu alam, saya nggak tahu ya kisah secara spesifiknya seperti apa antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mungkin bisa ditulis lagi di chat mungkin. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, Ustaz izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang sedang ujian, lalu pada pilihannya seperti A, B, C, D, lalu dipilih dengan asal karena tidak tahu jawabannya, tapi dengan cara membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau yang lainnya jika sudah berhenti, misal pada A, lalu dia jawab A, apakah ini termasuk tatoyur, Ustaz? Begini ya, kaidah dalam tatoyur adalah meyakini sesuatu yang bukan sebab, meyakini sesuatu itu sebab padahal dia bukan sebab, meyakini sesuatu itu sebab padahal dia bukan sebab. Paham tuh? Meyakini bahwa batu ini bisa menyembuhkan padahal dia tidak bisa menyembuhkan. Paham tuh? Meyakini bahwa kucing-kucingan itu yang tangan kanannya bisa manggil-manggil pelanggan itu, meyakini bahwa ini adalah sebab agar pelanggan itu datang, padahal itu bukan sebab. Dia meyakini sebab, padahal bukan sebab, menurut syariat dan menurut takdir. Menurut syariat maksudnya apa? Nggak ada hadis, nggak ada ayat yang menjelaskan bahwa itu adalah sebab. Paham tuh, ya? Nggak ada. Beda halnya dengan air zam-zam. Beda halnya dengan habbatus sauda. Ada hadis yang menjelaskan bahwa itu adalah sebab untuk kesembuhan. Kemudian sebab secara takdir. Contoh adalah misalnya seseorang yang lagi sakit kepala, kemudian dia minum paracetamol. Secara takdir Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa itu bisa menyembuhkan sakit kepala. Baik. Dan itu bisa diketahui dari penelitian medis atau penelitian para ahli. Itu bisa dijadikan rujukan apakah itu sebab atau tidak. Tapi seseorang yang pakai gelang, kemudian penyakitnya bisa hilang, itu bukan sebab. Itu bukan sebab. Mungkin di antara antum ada yang bertanya, ya Ustaz, zaman sekarang nih ada kalung dan gelang, itu bisa menghilangkan penyakit rematik, bisa menghilangkan penyakit ini dan itu. Maka kita kembalikan ke kaidahnya. Apakah secara medis itu terbukti atau tidak? Dan ingat-ingat, zaman sekarang dukun itu sudah semakin pintar. Wallahu a'lam, bisa jadi mereka juga suka ikut kajian-kajian seperti ini. Jadi mereka sudah tahu celahnya. Oh, ternyata harus terbukti secara medis. Akhirnya mereka buat tulisan bahwa ini terbukti secara medis. Padahal tidak terbukti secara medis. Paham antum ya? Jadi coba tanya ke ahlinya, tanya ke dokter. Dok, apakah benar bahwa saya pakai gelang ini bisa menghilangkan penyakit ini, dan ini? Dan para dokter itu diantara orang-orang yang paling, yang paling
memiliki manfaat kepada manusia. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan setelah ilmu syariat ini yang paling penting adalah ilmu kedokteran. Karena manfaatnya begitu luas. Ya, mereka tahu apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Dan mereka selalu menggunakan jurnal-jurnal penelitian, selalu berdasarkan fakta, selalu berdasarkan. Jadi biasanya ya orang-orang yang belajar kedokteran itu mereka yang paling jauh dari hal-hal seperti ini. Ya, karena mereka dibiasakan untuk bicara dengan bukti. Sehingga biasanya orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan seperti ini, jimat-jimat dan lain-lain, yaitu orang-orang yang lemah secara agama dan lemah secara akal. Itu biasanya. Kalau seseorang lemah secara agama, selemah secara akal sudah selesai. Biasanya suka ikut-ikutan dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan seperti ini. Ya. Nah ini kembali lagi sekarang. Sekarang ketika milih ABCD itu berdasarkan apa? Ya kan? Jadi kalau kemudian iseng aja seperti itu, tanpa meyakini bahwa ini bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan, ya itu iseng berarti, ya bukan, kemudian dia bertawakal kepada Allah, ya. Bahwa metode ini bukan, dan Allah ya ikhwan, kita sekarang punya agama Islam, kita telah diberikan cara oleh Allah, diberikan cara oleh Rasulullah, gimana cara kita menentukan satu pilihan. Ya, ikuti cara Islam. Jangan kemudian kita bikin cara baru. Ya. Bagian orang kalau lagi ujian, dia hitungnya pakai kancing yang ada di bajunya. Atau misalnya pakai cara-cara tertentu. Cara yang diberikan oleh Islam adalah berdoa. Minta tolong sama Allah. Di antara doa yang disyariatkan adalah dengan doa istikharah. Dan ana wasiatkan antum, ana nasihati antum untuk memperbanyak istikharah. Ya akhi wallah, istikharah ini satu perkara yang agung, luar biasa. Solusi dari Islam untuk berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Sebagian orang itu sholat istikharah cuma ketika dia mau nikah. Selesai, seumur hidup satu kali. Ya akhi, istikharah itu doa. Sebagian salaf mengatakan, sesungguhnya aku beristikharah, sholat istikharah ketika aku mau beli garam untuk istriku di dapur. Tentu bayangkan. Ini bukan berarti istikharah adalah perkara yang remeh, tidak. Maksudnya adalah istikharah itu bisa masuk dalam segala sisi kehidupan kita. Bukan cuma urusan nikah. Antum sekarang mau bisnis, istikharah. Antum sekarang mau menentukan satu hal. Antum ada musibah, kemudian nggak tahu gimana jalan keluarnya. Antum dapat 3-4 pilihan untuk melakukan salah satu darinya, untuk keluar dari musibah ini. Istikharah. Kata Nabi SAW, ya, idza hamma ahadukum bi amrin falyarka' rak'atain. Jika salah seorang dari kalian itu mau melakukan sesuatu, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Tsumma liyaqul, kemudian katakanlah doa istikharah. Jadi sholat 2 rakaat, ya min ghairi fardhah, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Salam, selesai sholat, kemudian doa kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka ta'lamu wa la a'lam, wa taqdir wa la aqdir, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam. Ya, kemudian disebutkan hajatnya. Kalau engkau mengetahui ya Allah bahwa perbuatan ini, ya, misalnya melakukan ini dan melakukan itu, atau misalnya berbisnis dengan seperti ini dan seperti itu, atau menikah dengan si fulan, atau menikah dengan si fulana, ini adalah kebaikan bagiku. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, kebaikan untukku, kebaikan untuk agamaku, kebaikan untuk duniaku. Faqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi, maka takdirkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, berkahilah ya Allah. Luar biasa doanya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li, kalau engkau mengetahui bahwa perkara ini adalah keburukan bagiku, bagi agamaku, bagi duniaku, sekarang ataupun nanti, keburukan. Fasrifhu anni wasrifni anhu, maka jauhkan aku darinya dan jauhkan ia dariku. Ya. Fasrifni anhu wasrifni anhu waqdur lil khair haitsu kana tsumma ardini bi. Kemudian berikan kepadaku takdir yang baik, ya, dan jadikan aku ridho terhadapnya. Doa istikharah luar biasa. Karena nasihati antum ya, setelah ini antum cari doa istikharah, kemudian antum gunakan untuk keperluan-keperluan antum. Dan ini adalah salah satu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada mau melakukan apapun, apalagi dalam urusan-urusan besar ya, musibah atau yang lainnya, maka lakukan istikharah. Salat 2 rakaat, kemudian baca doa yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam.
Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Untuk penanya selanjutnya, tafadhal Rio. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan materi ilmu yang telah disampaikan, Ustaz. Tadi menambahkan kelanjutan terkait dengan kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sekaligus untuk bertanya apakah memang kisah ini memang sahih atau enggak gitu. Mungkin Ustadz pernah dengar juga terkait bahwa kalau Imam Malik gitu pernah ada hadis yang dipakai, andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Sedangkan Imam Syafi'i, seandainya burung tidak keluar dari sangkarnya dan pulang kembali, niscaya tidak akan mendapatkan rezeki. So yang tadi Ustadz dijelaskan di awal. Nah, kisahnya kan sempat ada perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik ya menunggu rezeki, sedangkan Imam Syafi'i kisahnya dia keluar lalu melakukan sesuatu dan dia mendapatkan anggur atau kurma lalu pulang dan memberikan anggur atau kurma itu kepada Imam Malik, dan Imam Malik bilang, ini kasar ya, ini saya diem aja bisa dapat anggur, sedangkan Imam Syafi'i saya harus keluar dulu untuk mendapatkan anggur atau kurma ini gitu. Itu sih Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih. Terus terang Anda baru dengar ya cerita ini. Dan ini perlu kita kaji. Maksud dari Imam Malik itu apa. Ya. Maksud dari Imam Malik itu seperti apa, kita harus kaji. Dan hal-hal seperti ini bagus ya ditanyakan. Dan coba nanti Anda perlu kaji dulu ya, apakah betul ini pendapat Imam Malik. Pertama, apakah kisahnya sahih atau tidak, valid atau tidak ya. Kemudian setelah itu, kalau valid, maka kita harus lihat apa maksudnya. Karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang tawakal itu para ulama hampir seluruhnya ya, dari berbagai macam referensi yang Anda baca pribadi, itu hampir seluruhnya menyebutkan bahwa berusaha atau melakukan sebab itu adalah syarat dari bertawakal kepada Allah. Ya, sebagian ulama bahkan ketika mereka mengartikan tawakal, sebagian mereka mengartikan bahwa tawakal itu adalah percaya kepada Allah dan melakukan sebab. Sebagian lagi mengatakan percaya dan bersandar kepada Allah tanpa menyebutkan melakukan sebab. Syekh ini ditanya, wahai Syekh, kenapa dalam definisi engkau ini nggak disebutkan melakukan sebab? Maka Syekh ini mengatakan melakukan sebab itu syarat dari tawakal tersebut. Jadi nggak perlu disebut di definisi. Sama halnya dengan sholat. Sekarang sholat, syaratnya adalah wudhu. Tanpa wudhu, maka tidak ada sholat. Paham ya? Tapi wudhu yang merupakan syarat sholat ini tidak disebutkan di dalam definisi sholat. Ya, sholat itu definisinya adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan ya, yang khusus yang dijelaskan oleh Nabi, yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, wudhu itu nggak disebut dalam definisi sholat. Ya, kenapa? Karena wudhu itu merupakan syarat dari sholat. Yang sholat itu nggak mungkin dilakukan kecuali dengan wudhu. Nah, berusaha itu pun demikian. Ini penjelasan Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan hal ini. Bahwa berusaha, berbuat sebab, itu merupakan syarat dari tawakal. Ya, sama seperti wudhu untuk sholat. Jadi sebagaimana sholat itu nggak ada tanpa wudhu, maka tawakal juga nggak ada tanpa berbuat sebab. Akan tapi, Masya Allah, ini pertanyaan anak tampung, dan anak jadi berhasrat untuk lebih banyak lagi membaca, dan insya Allah bakal anak kaji ulang tentang kisah yang antum sebutkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz, ini ada sekitar 5 pertanyaan lagi, Ustaz, dari kolom chat. Kita cukupkan 5 pertanyaan tersebut. Iya, kita cukupkan, dan ini udah jam 9 ya. Jadi mungkin kalau ada sebagian ikhwah yang sudah merasa kemalaman atau takut capek tadi siangnya kerja, tafadhol lift ya. Tafadhol, nggak masalah kalau mau keluar.
Tapi kita akan selesaikan 5 pertanyaan ini. Kalau masih mau nunggu, nggak ada belum mau tidur, masih nggak ada masalah untuk duduk, tafadhol, duduk juga. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya. Ustaz, mohon nasihat bagi kami yang tinggal atau memiliki rumah di perumahan yang developernya menghilangkan nomor-nomor rumah nomor 4, 13, dan seterusnya. Kemudian, dan bagaimana cara kita mengingatkan orang-orang dekat yang lebih tua yang percaya bahwa angka 4 itu angka sial. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Masya Allah, pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan berkaitan dengan kehidupan banget ya. Maksudnya real banget gitu ya. Dan ini kita dapatkan maksudnya gini ya, kita sekarang ini hidup di masyarakat yang memang masih banyak yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi, Ana senang ketika ada yang bertanya seperti ini, semoga bisa bermanfaat. Ini gimana caranya menyikapi hal tersebut? Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang Anda bacakan. Sebentar. Nah, ini dia. Hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini yang tadi Anda sebutkan, tapi ada potongan yang belum Anda sebutkan memang. Nabi mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah kesyirikan, tatayur adalah kesyirikan, tatayur adalah kesyirikan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, menambahkan hadis ini dengan mengatakan, wa ma minna illa. Terkadang di hati kita itu ada perasaan tatayur. Terkadang di hati kita itu ada perasaan tatayur. Maksudnya apa? Terkadang kalau kita itu sudah hidup dan tumbuh di masyarakat yang percaya dengan hal-hal seperti itu, terkadang ketika kita tahu bahwa ini salah, ya, kemudian kita mau menghilangkan hal tersebut, mungkin di hati kita masih ada perasaan tersebut. Ya, jadi kayak tadi contohnya misal ada burung warna hitam di atas rumah, atau nomor-nomor rumah tadi, nomor 3, nomor 4 nggak ada. Ya, kata Ibnu Mas'ud, bisa jadi di hati kita itu masih ada perasaan tersebut. Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud? Walakinallah yuzhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah akan menghilangkan perasaan tersebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, kalau kemudian ada hal-hal yang seperti itu, lakukan langsung, nggak masalah. Contoh ya, kita sekarang kita mau safar sekarang. Kita mau safar. Kemudian tiba-tiba ya, ada orang yang meramal bahwa kalau safar di tahun 2020, di akhir tahun 2020 ke kota A misalnya, maka akan terjadi ini dan itu. Kata para ulama, apa yang harus kita lakukan? Kita pergi untuk melakukan hajat kita di kota tersebut. Ini dengan syarat, itu ramalan ya, bukan misalnya kalau kemudian BMKG ngeluarin penjelasan bahwa akan terjadi gempa dan seterusnya, itu ilmiah. Ya, tapi ini ramalan, jadi ada dukun atau paranormal yang mengatakan bahwa kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita malah tidak melakukannya. Ya, justru itu malah kita menurut terhadap ramalan tersebut. Ya, jadi kalau kemudian di rumah antum nggak ada nomornya dan antum butuh pakai nomor, antum pakai nomor. Tempel nomor sebesar mungkin di depan rumah antum. Ya, antum beli nomor yang besar, antum tempel di depan rumah antum. Ya karena memang hajat, memang kita perlu. Ya, antum ntar ada kurir yang ngirim barang dan lain sebagainya untuk memudahkan orang mengetahui dan lain sebagainya, antum tempel. Walaupun rumah antum nomor 13, antum tempel yang besar di depan rumah antum. Ya. Karena sebagaimana para ulama menyebutkan, lakukan. Kalau memang itu adalah hajat, kita lakukan. Jangan sampai kita terhenti karena karena kepercayaan yang beredar. Ya. Ini nasihat anak Allah a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menjelaskan ke anak bahwa rezeki yang datangnya dari Allah dan kita harus berserah diri dan berusaha hanya kepadanya. Terima kasih.
Jelaskan ke anak. Nabi SAW menjelaskan kepada Ibnu Abbas yang umurnya masih kecil waktu itu. Umurnya masih belum 10 tahun, kurang lebih. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau minta tolong sesuatu, maka mintalah tolong kepada Allah. Coba kita yang terpenting ya, kita sebagai orang tua, coba pahami ke anak-anak bahwa Allah itu dekat sama mereka. Bahwa Allah itu yang memberikan, Allah itu yang memiliki, Allah itu yang menguasai, Allah segala-galanya. Ya, sebagaimana kita itu mengenalkan diri kita kepada anak kita. Ya, kan seringkali kita bilang misalnya, kamu kalau perlu apa-apa ngomong sama ayah misalnya, kalau perlu apa-apa ngomong sama ibu dan seterusnya. Ya, kita mau mengenalkan orang-orang terdekat kepada anak kita. Hal penting yang harus kita kenalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan bahwa Allah itu dekat, Allah itu maha memberi, Allah itu maha menjawab doa, sehingga jelaskan kepada anak kita sejelas mungkin tentang hal ini, ya, bahwa kalau mau minta sesuatu mintanya sama Allah. Jadi uang yang sekarang ayah berikan ke kamu ini adalah uang yang hakikatnya milik Allah, ya. Dan Allah yang memberikan ke kamu lewat ayah, bilang begitu. So, kalau misalnya perempuan, ini bukan ibu yang ngasih, tapi Allah yang ngasih. Ya, ibu cuma perantara. Ya, ibu ini makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk memberikan kepada kamu. Jadi yang memberi ini bukan ibu, tapi Allah. Ya, nilai-nilai ini harus betul-betul terpatri dalam benak anak-anak kita. Allahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika rasa tawakal mulai menurun karena usaha yang telah dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil yang diinginkan, sehingga menimbulkan rasa cemas, menyerah dan putus asa, bagaimana cara mengatasi rasa tersebut? Syukran Ustaz. Ya, disinilah kemudian ya yang bisa membedakan dan yang bisa kemudian menjelaskan tentang hakikat dari kadar keimanan kita. Orang kalau lagi pada kaya gitu ya, banyak uang, bisnisnya maju, pendapatan banyak, nggak bisa dinilai imannya, susah. Ya semuanya pada beriman, Masya Allah, Alhamdulillah, ini berkat saya bertawakal kepada Allah. Iman itu terlihat ketika kita terpuruk. Iman itu terlihat ketika kita jatuh. Iman itu terlihat ketika kita sudah bertawakal, sudah berusaha, tapi hasilnya belum terlihat. Ini iman kita diuji sama Allah di situ. Anda sering katakan ya kawan, bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini, pada hakikatnya, itu sama seperti karyawan yang baru masuk pekerjaan, dia dalam masa percobaan 3 bulan. Dalam masa percobaan 3 bulan ini, ya, masa ini adalah masa yang menentukan dia, apakah dia akan menjadi karyawan tetap, atau dia malah nggak jadi karyawan sama sekali. Ketika dia masuk, antum bayangkan apa yang akan dilakukan oleh karyawan ini dalam 3 bulan pertama. Dia bakal bekerja giat, dia bakal datang tepat waktu, dia bakal sabar dengan perintah-perintah bosnya, atasannya merintahkan dia untuk melakukan ini, pasti dia lakukan. Kenapa? Ini saya pengen dapat kerjaan, ini gajinya bagus, ya kan? Nah, begitu juga kita dalam kehidupan ini. Kita sekarang ini dalam masa percobaan kita hidupnya, 60 tahun, 70 tahun. Allah kasih kita ujian, Allah kasih. Kita harus sabar. Kita harus yakin sekarang kita lagi diuji. Kita harus sabar. Ya. Job desk yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ke kita, itu harus kita lakukan. Apa job desk-nya? Kalau diberikan kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diberikan kesulitan, kita bersabar. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kemudian ya, kita sudah berusaha, ya, hasilnya tak kunjung datang, apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Bersabar. Jangan terus malah menggadaikan iman kita. Jangan terus malah kita bermaksiat kepada Allah. Enggak. Tetap kita hamba Allah. Dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit. Kita tetap hamba Allah. Terus. Ya. Dan percayalah kepada proses. Ya, antum jangan terlalu menggantungkan hati ini kepada hasil. Ya. Gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lakukan prosesnya.
insya Allah dengan izin Allah kita akan diberikan. Kalau belum juga bersabar. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, ada kerabat saya yang mengaku memiliki energi atau cahaya dari Allah yang menunjukkan untuk menunjukkan atau meramal sesuatu, maka tangannya bergerak sendiri mengisyaratkan hal tertentu. Yang bersangkutan juga meyakini semua mimpinya adalah petunjuk sehingga selalu diinterpretasikan sendiri. Dengan kemampuannya itu, ia melakukan pengobatan dengan dalih menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehari-harinya, ia sholat dan membaca Al-Quran, serta melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Bagaimana kita sebagai kerabat dekat mengingatkannya, karena ia sangat mempercayai itu adalah anugerah dari Allah. Syukran, Ustaz. Baik. Masya Allah ya, pertanyaannya bagus. Dan inilah mengapa ya kadang Anda suka terlambat ya kawan. Kita selesainya harusnya jam 9 selesai, tapi kemudian kita manjang karena Anda betul-betul prihatin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya. Dan Anda pengen betul-betul semua dari kita itu tercerahkan tentang hal-hal seperti ini. Apalagi ini adalah hal yang menyangkut akidah dan berbahaya ketika seseorang itu terpleset dalam kondisi cerita yang tadi disebutkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan satu kaidah. Penting untuk menilai seseorang. Apakah orang itu di atas kebenaran atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa fala tusaddiquhu hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah." Kata Imam Syafi'i, Ana berharap antum hafalkan perkataan Imam Syafi'i ini. Kata Imam Syafi'i, jika engkau melihat seseorang terbang di atas udara dan dia bisa berjalan di atas air, maka jangan percaya sama orang itu. Jangan. Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Sampai engkau timbang perkaranya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini perkataan Imam Syafi'i yang merupakan kaidah untuk menilai seseorang. Kalau mau menilai seseorang, kita nggak bisa melihat kehebatan-kehebatan dia. Dia terbang di awan, dia jalan di atas air, dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Itu bukan tolak ukur. Kata Imam Syafi'i, tolak ukurnya adalah ketika dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai, maka dia adalah orang baik. Dia beramal soleh, ya, sholatnya tepat waktu, Masya Allah, baca Al-Quran, akidahnya benar, keyakinan-keyakinannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini orang soleh, orang benar. Ya. Baik, di atas kebenaran. Tapi kalau tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan di atas kebenaran. Ini satu hal penting yang perlu kita pahami baik-baik. Nah, terus gimana Ustadz cara kita tahu dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Makanya kita perlu belajar. Ya, supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Gitu kan. Tadi disebutkan bahwa dia mimpinya adalah petunjuk. Nabi SAW mengatakan ru'yatul anbiya'i haq. Sesungguhnya yang mimpinya benar itu siapa? Para nabi dan rasul. Ya. Adapun mimpi-mimpi manusia, maka nggak bisa dijadikan tolak ukur. Bisa jadi mimpinya benar, bisa jadi tidak benar. Dan betapa banyak mimpi yang kemudian tidak benar sama sekali. Nabi SAW terkadang mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Tapi mimpi selain Nabi itu bukan apa-apa. Oleh karena itu, kita jarang mendengar Abu Bakar mimpi ini, Umar mimpi ini, Utsman mimpi ini, Ali mimpi ini. Yang kita dengar adalah Abu Bakar berperang, Abu Bakar sholat, Abu Bakar melakukan ini, melakukan itu. Ya, sehingga perkara-perkara mimpi ini, dia ramainya di bagian belakang, gitu, di zaman-zaman kebelakangan. Gitu. Di zaman-zaman keemasan, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu mimpi itu bukan sesuatu yang penting, gitu loh. Tapi sering dibesar-besarkan di zaman kita sekarang. Ya, sehingga kemudian dia mendapatkan cahaya dari Allah. Dan ya Allah, cahaya adalah ilmu. Ketika kita punya ilmu ya tentang akidah yang benar, tentang keyakinan yang benar, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan, ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita jangan terlalu silau dengan
pengakuan orang bahwa dia tuh punya ilmu begini, bisa ini, bisa itu, jangan terlalu silau. Yang harus kita agungkan adalah ilmu. Ketika seseorang itu bisa berilmu, dia bisa menjelaskan keilmuannya, kemudian seseorang itu berjalan di atas ilmu, semua amalan-amalannya itu di atas ilmu, maka itu yang orang yang di atas kebaikan. Dan hal ini, ya ikhwan, ya tadi untuk penanya, ya perlu disampaikan kepada kerabat antum, itu perlu disampaikan. Ya, sampaikan selembut mungkin, sebaik mungkin. Kalau bisa antum datang ke rumahnya sambil bawa hadiah yang banyak, ya kan? Kemudian sambil ngasih apa ke anaknya, ke istrinya mungkin, atau gimana lah caranya antum cari sendiri. Intinya dengan menunjukkan akhlak yang baik, kepedulian antum. Ya, kemudian singgung tentang hal-hal seperti ini. Ya, masa sih misalnya mimpi itu selalu benar, padahal kan dalam hadis seperti ini dan seperti ini. Ya, bahwa yang mimpinya benar tuh cuma para nabi misalnya. Ya, kemudian tentang masalah pengobatan juga, coba antum baca-baca tentang masalah ruqyah syar'iyyah, ya, pengobatan dalam Islam itu seperti apa, ya kan? Pengobatan dalam Islam itu membacakan Al-Fatihah, membacakan Al-Quran, ya, kadang meniupkannya di gelas, ya, kemudian diminumkan ke pasien, itu boleh memang, itu merupakan ruqyah yang dibenarkan. Tapi kalau kemudian dicampuri dengan hal-hal yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak dipahami, ya, kemudian misalnya dengan cara-cara tulisan-tulisan yang nggak bisa dipahami, seperti bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab, ya maka ini biasanya itu masuk dalam kategori jampi-jampi yang diharamkan, ya, bukan ruqyah yang dibolehkan. Maka ini hal-hal yang antum sebagai orang yang mau berdakwah perlu berilmu, ya, perlu didasari ilmu ketika antum bicara, dan jangan lupa untuk lemah lembut dan berbuat baik kepada orang yang sedang diajak. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustadz, keluarga, panitia, dan kaum muslimin diberkahi dan selalu diberikan tunjuk oleh Allah. Bagaimana tips memupuk rasa rohbah, khusyuk, dan khosyah? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Dengan banyak hal yang bisa dilakukan, diantaranya adalah berilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi rohbah itu artinya kan penuh minat. Minat kepada apa? Kepada keridhaan Allah, kepada ampunan Allah. Maka kita nggak mungkin bisa menghayati hal ini, nggak bisa melakukan ini kecuali ketika kita tahu apa yang ada di sisi Allah, ya, seperti apa pahala-pahala yang Allah sediakan, ya, seperti apa kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Ya, ketika kita mengetahui betul tentang hakikat hal tersebut, maka kita akan semakin berminat untuk mendapatkannya, dan itu adalah roghbah. Dan begitu juga rohbah, ya, rasa cemas, rasa takut, khawatir terhadap azab, khawatir terhadap siksaan. Itu nggak mungkin kita bisa rasakan kecuali ketika kita tahu betul tentang hal tersebut. Ya, khusyuk juga begitu. Ya, rasa tunduk yang ada di dalam hati kita. Ketika kita itu mau tunduk sama Allah, ya, maka kita harus tahu hakikat Allah itu seperti apa. Ya. Allah itu maha besar, Allah maha agung, Allah maha segala-galanya, Allah adalah raja dari para raja. Ya, maka kalau kita nggak tunduk, bahaya kehidupan kita. Maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini adalah kunci yang paling besar yang bisa menjadikan kita, ya, melakukan amalan-amalan hati yang tadi disebutkan. Ya, sebagaimana yang Anda sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kita, kenapa kok bisa kita keluar pagi hari untuk bekerja, kemudian pulang di sore hari. Terkadang kita lembur sampai malam di kantor misalnya. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita tahu betul balasan dari reward yang bakal kita dapatkan dari kita itu bekerja. Kita bakal dapat harta, ya, yang bisa memudahkan kehidupan kita, memudahkan kehidupan keluarga kita. Ya, ketika kita tahu betul manfaat dari harta tersebut, maka kita rela untuk bekerja. Kita rela untuk lembur. Mungkin kita keluar kota dan lain sebagainya, meninggalkan keluarga. Nggak masalah. Kenapa? Karena kita tahu tentang kebaikan yang akan kita dapat, ya, di balik dari pekerjaan yang kita lakukan. Nah, sama ya, ketika kita juga mau memiliki rasa takut kepada Allah, ya, memiliki rasa harap, rasa minat kepada pahala-pahala Allah,
kita harus tahu dulu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Sebagai penutup, mungkin ada nasihat Ustaz terakhir atau tutup? Mungkin cukup ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan-pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan kitab Ushul Salasah, dan semoga yang dipaparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan. Ana mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh hadirin atas partisipasinya dan juga seluruh pihak yang sudah membantu terlaksananya dan juga membantu mempublikasikan kajian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan kajian ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Ushul Salasah pada Kamis pekan depan. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dan senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan akhirin dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.